Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indri Julianingsih dengan NIM 2210102010. Di sini saya akan mempresentasikan materi saya yang berjudul ijma. Nah, di sini ada beberapa pembahasan. Yang pertama, definisi. Yang kedua, macam-macam ijma. Yang ketiga, syarat dan rukun ijma. Yang keempat, kehujahan ijma. Yang kelima, kedudukan ijma. Dan yang terakhir, cara penetapan ijma. Nah, di sini yang pertama definisi. Jadi di sini definisi ijma nih secara etimologi ada dua macam. Yang pertama, ijma berarti kesepakatan. Nah, misalnya perkataan, di sini ada ayat yang artinya suatu kaum telah berijma begini. Jika mereka telah sepakat begini. Nah, pengertian ini tuh terdapat dalam surat Yusuf ayat 15. Terus juga di sini ada ayat yang artinya maka tatkala mereka membawanya dan sepakat memasukkannya ke dalam sumur, lalu mereka memasukkan dia. Dan di waktu dia sudah dalam sumur, kami wahyukan kepada Yusuf, sesungguhnya kamu akan menceritakan kepada mereka perbuatan mereka ini, sedang mereka tiada ingat lagi. Nah, di sini yang kedua, ijma berarti tekad atau niat. Nah, yaitu ketetapan hati nih untuk melakukan sesuatu. Nah, pengertian itu ditemukan dalam firman Allah SWT dalam surah Yunus ayat 71 yang artinya, dan bacakanlah kepada mereka berita penting tentang Nuh di waktu dia berkata kepada kaumnya, hai kaumku, jika terasa berat bagimu tinggal bersamaku dan peringatanku kepadamu dengan ayat-ayat Allah, maka kepada Allah lah aku bertawakal. Karena itu, bulatkanlah keputusanmu dan kumpulkanlah sekutu-sekutumu untuk membinasakanku. Kemudian, jangan keputusanmu itu dirahasiakan. Lalu lakukanlah terhadap diriku dan janganlah kamu memberi tangguh kepadaku. Terus di sini, selanjutnya pengertian ijma secara terminologi. Nah, ada beberapa nih rumusan ijma yang dikemukakan para ulama usul fikih. Ibrahim Ibn Ziyad Al-Nazam nih, seorang tokoh Mu'tazilah, merumuskan ijma dengan setiap pendapat yang didukung oleh hujah, sekalipun pendapat itu muncul karena muncul seseorang. Terus Imam Al-Ghazali merumuskan ijma dengan kesepakatan umat Muhammad secara khusus tentang suatu masalah agama. Nah, rumusan Al-Ghazali ini memberikan batasan nih bahwa ijma harus dilakukan umat Nabi Muhammad, yaitu seluruh umat Islam termasuk orang awam. Nah, Al-Ghazali ini tidak memasukkan dalam definisinya bahwa berijma itu harus dilakukan setelah wafatnya Rasulullah SAW. Nah, alasannya itu karena pada masa Rasulullah ijma tidak diperlukan sebab keberadaan Rasulullah SAW sebagai syari atau penentu atau pembuat hukum. Nah, jadi itu tuh tidak diperlukannya ijma. Nah, jumhur ulama usul fikih mengemukakan bahwa ijma adalah di sini ada ayat yang artinya kesepakatan seluruh mujtahid Islam dalam suatu masa sesudah wafat Rasulullah SAW akan suatu hukum syariat yang amali. Selanjutnya, di sini ada macam-macam ijma. Ijma itu terbagi menjadi dua, ijma al-sukuti dan al-syari. Nah, ijma sukuti ini adalah ijma pada masa para ulama atau para ahli ijtihad mengambil keputusannya untuk diam. Nah, tetapi diamnya para ulama atau para ahli ijtihad ini karena sudah setuju nih dengan semua pendapat yang telah disampaikan oleh para ijtihad dan ulama lainnya. Nah, di sini ada contohnya. Diadakan azan dan iqamah sebanyak 2 kali pada sholat Jumat. Nah, ketentuan ini mulai diterapkan pada masa kepemimpinan Utsman bin Affan. Terus yang kedua, keputusan membukukan Al-Quran.
yang dilakukan pada masa kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq. Terus yang ketiga, diharamkannya minyak babi sesuai kesepakatan para ulama. Dan yang terakhir, menjadikan as-sunnah sebagai sumber hukum Islam yang kedua setelah Al-Quran. Terus di sini yang kedua, ijma al-sari. Nah, ijma al-sari ini adalah jenis ijma yang dimana nih para ulama dan ahli ijtihad masing-masingnya itu menyampaikan pendapat terkait dengan permasalahan yang terjadi nih. Nah, baik itu disampaikan dengan lisan ataupun tertulis. Nah, pendapat yang disampaikan ini berupa setuju atau tidak terhadap pendapat yang telah disampaikan oleh para ulama dan ijtihad lainnya. Di sini contohnya, sebagai mujtahid memberikan fatwa nih dalam satu masalah. Nah, kemudian fatwanya itu sampai nih kepada mujtahid lainnya. Dan secara terbuka, nah mereka itu menyatakan sepakat. Nah, contoh lainnya itu kayak seorang mujtahid mengambil keputusan dalam satu masalah dengan hukum tertentu. Nah, kemudian hukum ini sampai nih kepada mujtahid lainnya dan mereka secara terbuka menyatakan sepakat baik dari sisi ucapan, fatwa, dan keputusan pengadilan. Nah, ijma syar'i ini memiliki sebutan yang cukup beragam seperti ijma qauli, ijma hakiki, ijma bayani, dan lain-lainnya. Nah, karena itu ada nih yang menyebut ijma syar'i ini dengan sebutan ijma hakiki atau yang lainnya. Nah, meskipun memiliki sebutan yang berbeda, tetapi tetap tidak mengurangi arti dari ijma syar'i itu sendiri. Nah, itulah nih jenis-jenis ijma menurut ulama usul fikih. Selain itu juga beberapa sumber mengatakan bahwa selain ijma syar'i dan ijma sufi, masih ada beberapa ijma lainnya seperti ijma ulama Madinah, ijma ahlul bait, ijma ulama Kufah, ijma salabi, dan ijma khulafaur Rasyidin Abu Bakar dan Umar. Syarat-syarat dan rukun ijma. Yang pertama, kesepakatan para mujtahid Islam. Kesepakatan orang awam tidak dianggap nih ijma. Begitu juga nih kesepakatan Islam yang belum mencapai derajat mujtahid fikih. Nah, meskipun mereka berasal dari tokoh yang disiplin ilmu lainnya itu, sebab mereka tidak mempunyai kemampuan untuk menalar dan mengambil dalil tentang hukum perkara-perkara syariat Islam. Terus yang kedua, ijma harus merupakan hasil kesepakatan seluruh mujtahid. Meskipun negara dan kebangsaan mereka berbeda ini, dan hal ini tuh tidak diingkari oleh satu mujtahid pun gitu. Maka jika ada sebagian mereka yang berbeda pendapat dengan pendapat mayoritas, nah meskipun seorang itu yang berbeda pendapat nih, mereka tidak bisa nih dinyatakan ijma. Terus selanjutnya, hendaknya kesepakatan itu berasal dari seluruh ulama mujtahid yang ada pada masa terjadinya masalah fikih dan pembahasan hukum. Nah, karena itu tidak disyariatkan bahwa kesepakatan seluruh mujtahid yang ada pada masa berikutnya itu, sebab jika tidak terjadi demikian, niscaya tuh tidak mungkin terjadi ijma meskipun datangnya hari kiamat. Terus yang selanjutnya, kesepakatan para mujtahid itu hendaknya harus terjadi sesudah Rasulullah SAW wafat. Nah, karena itu apabila para sahabat bersepakat nih dalam hukum satu perkara ketika Nabi masih hidup, maka kesepakatan itu tidak bisa dinamakan ijma syar'i. Nah, kesepakatan itu menjadi hujah yang mendapatkan persetujuan dari Nabi, sebab beliau sendiri yang mempunyai wewenang untuk membentuk syariat pada masanya. Selanjutnya, kesepakatan itu hendaknya dinyatakan masing-masing mujtahid dengan terang dan tegas pada satu waktu. Nah, baik dinyatakan secara pribadi maupun berkelompok dalam satu tempat nih, di mana sebelumnya juga terjadi perdebatan mengenai masalah yang ada, tetapi itu berakhir dengan diperolehnya pendapat yang bulat dan masing-masing mereka itu menyatakan sepakat dan rela atas keputusan tersebut. Yang terakhir, hendaknya kesepakatan para mujtahid di atas satu pendapat itu benar-benar sepakat lahir dan batin, bukan formalnya saja. Nah, jadi itu betul-betul terjadi kebulatan pendapat atas suatu hukum. Selanjutnya,
Adapun di sini rukun ijma sebagai berikut. Yang pertama, yang terlibat dalam pembahasan hukum syara melalui ijma tersebut adalah seluruh mujtahid. Yang kedua, mujtahid yang terlibat dalam pembahasan hukum itu adalah seluruh mujtahid yang ada pada masa tersebut gitu, dari berbagai belahan dunia Islam. Terus yang ketiga, sepakatan itu diawali setelah masing-masing mujtahid mengemukakan pandangannya. Terus yang keempat, hukum yang disepakati itu adalah hukum syara yang bersifat aktual dan tidak ada hukumnya secara rinci di dalam Al-Quran. Dan yang terakhir, sandaran hukum ijma tersebut harus Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Selanjutnya, di sini kehujahan ijma. Nah, ijma merupakan hujah dengan dalil-dalil diantaranya. Yang pertama, firman Allah. Di sini Quran surah Al-Baqarah ayat 143 yang artinya, dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam, umat yang adil dan pilihan agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia. Nah, maka firman-Nya, saksi atas manusia itu mencakup persaksian terhadap perbuatan-perbuatan mereka dan hukum-hukum dari perbuatan mereka. Seorang saksi perkataan diterima. Selanjutnya yang kedua, firman Allah di sini Quran surah An-Nisa ayat 59 yang artinya, jika kalian berselisih tentang sesuatu maka kembalilah kepada Allah dan Rasul-Nya. Nah, di sini menunjukkan atas bahwasanya nih apa-apa yang telah mereka sepakati adalah benar. Terus yang selanjutnya sabda Nabi Rasulullah SAW di sini yang artinya, umatku tidak akan bersepakat di atas kesesatan. Terus di sini kami mengatakan ijma umat atas sesuatu bisa jadi benar dan bisa jadi salah. Jika benar maka ia itu adalah hujah, dan jika salah maka bagaimana mungkin nih umat yang merupakan umat yang paling mulia di sisi Allah sejak zaman nabinya sampai hari kiamat bersepakat terhadap suatu perkara yang batil yang diridhoi oleh Allah. Nah, ini merupakan suatu kemustahilan yang paling besar. Terus ini kedudukan ijma. Ijma sebagai hujah berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Rasul di bawah derajat kitabullah dan hadis masyhur. Nilai hujah ijma adalah zani dan tidak boleh nih menyalahi nas dan qat'i. Nah, prinsip ijma ini sudah ada sejak masa zaman sahabat, ijtihad dan masa fuqaha. Nah, anggota sidang ijma adalah orang-orang yang mujtahid, dan mujtahidnya itu harus mengetahui nih masalah-masalah fikih dan dalil-dalilnya. Nah, dan jalan pengeluarannya tuh hukum. Ulama-ulama Khawarij yang aktif mempropagandakan pahamnya tidak dianggap sebagai mujtahid. Namun, jika tidak aktif maka mereka tergolong mujtahid. Nah, di sini cara penetapan ijma. Ijma yang sah harus memiliki landasan nih dari nas atau qiyas. Mayoritas ulama yang mengatakan bahwa landasan ijma bisa dari dalil, qat'i atau zani, sementara ulama Zahiriyah, Syiah, dan Ibnu Jarir At-Tabari mengatakan bahwa landasan ijma harus dalil qat'i. Ada juga yang menerima nih maslahah mursalah sebagai landasan ijma. Nah, ijma yang dapat dijadikan sumber fikih adalah ijma yang memiliki sandaran qat'i, seperti ayat Al-Quran atau sunnah dan mutawatir. Ijma yang sandarannya itu qiyas masih menjadi perdebatan di antara ulama. Mungkin sekian dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.